Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP sesi 11 mungkin. Di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan. Jadi di PHP, mengapa kita perlu perulangan? Contohnya misalkan kita pengen ngeprint suatu baris atau suatu blok kode dari angka 1 sampai 100. Kan tidak mungkin kalau kita gunakan echo berkali-kali sampai 100. Mungkin dan bisa memang, tapi tentunya tidak efisien. Contoh seperti ini. Kita echo begini. 1 misalnya. Terus kita terus sampai 100. Ini kan akan memakan waktu. Jadi itulah kita perlu yang namanya perulangan. Jadi baris kode kita itu akan diulang selama kondisinya terpenuhi. Di perulangan di PHP itu kita bisa menggunakan 4 cara kalau tidak salah. Yang pertama kita punya while. Jadi dia akan melakukan perulangan selama kondisinya terpenuhi. Kemudian kita punya do while. Jadi kalau di do while sesuai namanya, dia akan melakukan atau mengeksekusi blok kode itu sekali setidaknya. Kemudian baru dilakukan perulangan sesuai dengan kondisinya. Jadi lakukan dulu baru perulangan. Kemudian kita punya for. For itu perulangan dengan jumlah yang spesifik. Lalu yang terakhir kita punya for each. For each itu kita lakukan perulangan untuk array biasanya. Dia melakukan perulangan pada elemen-elemen di dalam array. Elemen-elemen itu maksudnya isi dari array tersebut. Jadi kita mulai dari yang pertama contohnya ya. Kita coba while. Oke. Di sini adalah bentuk dari while. While buka kurung dan tutup kurung ini adalah kondisinya di dalamnya. Kemudian baris kode ini adalah yang akan dijalankan ketika kondisinya bernilai true. Jadi di sini saya contohkan kita lakukan echo misalnya ya. Begini. Nilai dari variabel A adalah begini. Tentunya kita perlu mendeklarasikan di awal nilai dari variabel A ini. Karena di dalam kurung ini hanya kondisinya. Jadi variabel A kurang dari sama dengan 10. Itu adalah kondisinya. Jadi misalkan kita buat variabel A dengan nilai sama dengan 5. Begini. Ini baru ada variabelnya. Baru bisa berjalan kodenya. Tentunya kita perlu iterasi untuk melakukan perulangannya supaya angkanya naik, bertambah 1. Jadi nilai default, nilai awalnya itu adalah 5. Kemudian selama variabel A ini masih bernilai 5, maka nilai 5 tadi, nilai default tadi akan ditambah 1 sampai dia ke angka 10. Begini. Kita coba di sini ya. Nanti kalau ini kita perlu tambah BR sepertinya. Supaya dia tidak horizontal ke kanan printnya nanti. Kita coba. Bisa dilihat di sini. Karena nilai default yang kita deklarasikan di awal itu adalah 5, dia akan mencetak angka 5 sampai dengan 10. Karena dia berhentinya di 10. Oke, selanjutnya kita akan coba do while. Di sini kita komentari.
Oke, sudah tidak muncul ya. Do while. Ini adalah contohnya. Dia akan melakukan perulangan dahulu, melakukan baris blok kode dahulu, dieksekusi setidaknya sekali, baru dijalankan kondisi seperti ini. Oke, jadi kita pindahkan yang di sini. A, nilai defaultnya adalah 5. Kemudian echo-nya kita pindahkan juga di sini. Iterasi juga begini ya kira-kira ya. Kita akan lakukan ini setidaknya sekali. Kemudian baru kalau kondisinya bernilai true, dia akan melakukan perulangan. Oke, kita coba langsung di sini. Oh, lama loadingnya. Kita coba hapus yang di sini ya, yang di atas. A sama dengan 5 kurang dari 10 plus. Oke, sudah muncul ya. Dia akan menghasilkan output yang sama dengan while tadi. Tapi bedanya di sini dia akan mengeksekusi baris kode atau blok kode ini setidaknya sekali. Dari mana kita tahu? Kita coba di sini. Kita ganti sini aja ya. 11. Jadi di sini kondisinya seharusnya false. Jadi seharusnya baris kode ini tidak dijalankan. Kita tes. Dan tapi di sini dia dijalankan baris kodenya. Jadi di sini kita tahu kalau dia melakukan mengeksekusi blok kode setidaknya sekali. Barulah dijalankan ketika kondisinya true. Seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Saya bagi saja jadi 2 biar sesuai dengan temanya. Jadi dibuat sepasang while dengan do while, satu paket part 1, kemudian for dan for each di part kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.